Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada definisi tentang apa itu bioteknologi. Jadi kalau kita lihat definisi secara dasarnya, di situ dikatakan bahwa yang dimaksud bioteknologi itu adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau definisinya sesederhana itu, ya, memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa, jadi luas sekali ini bioteknologi ini. Kalau saya bisa memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah, nah, itu juga menjadi bagian dari bioteknologi, ya. Kalau kita pakai kuda atau kerbau untuk menarik gerobak menjadi hewan tunggangan, itu juga ternyata masuk dalam kaidah bioteknologi. Nah, cuma kalau kita lihat definisi-definisi berikutnya, meskipun dikatakan adalah organisme, pemanfaatan organisme, tetapi ada kecenderungan bahwa pemanfaatan organisme di sini, organisme yang dimaksud lebih mengarah ke mikroorganisme, ya. Jadi awalnya organisme atau produk dari organisme. Jadi kalau kita memiliki produk organisme, misalnya enzim, lalu kita memanfaatkan enzim, itu bioteknologi juga. Jadi kalau kita mengambil enzim atau produk dari pepaya, ya, getah pepaya, lalu kita campur di susu kerbau, lalu dihasilkan suatu produk namanya dangke, itu ya, di Sulawesi Selatan, di daerah Nrekang itu ada namanya dangke. Maka itu sesungguhnya juga masuk teknologi bioteknologi, ya. Nah, tetapi apa yang kita pahami akhir-akhir ini seolah-olah bahwa bioteknologi itu, ya, mencakup semua yang mikro-mikro lah, mikroorganisme dan lain-lain. Kemudian masuk lagi definisi-definisi rekayasa genetika, itu orang sudah menggunakan plasmid, RNA, segala macamnya. Akhirnya seolah-olah pemahaman sehari-hari kita kalau bilang bioteknologi, ya, itu sudah cerita tentang mikroorganisme. Padahal kalau kita lihat definisi asalnya itu, dia tidak sebut mikroorganisme, dia bilang organisme. Jadi semua, ya. Nah, kemudian manfaatnya saya kira kita sudah tahu lah, bahwa ada produk-produk untuk bibit-bibit unggul baik di bidang pertanian maupun peternakan, itu perikanan itu tuh banyak-banyak dihasilkan dengan sebagai hasil dari kegiatan bioteknologi, ya. Jadi begitu manfaatnya. Kemudian rekayasa untuk menghasilkan transgenik. Transgenik itu adalah organisme yang terdiri dari atau di dalam tubuhnya terdapat campuran DNA dari hewan lain, itu namanya transgenik, ya. Jadi kalau misalnya tadi saya gambarkan ikan gurami malas tumbuh, kemudian disisipkan gen dari ikan-ikan yang cepat tumbuh, katakanlah ikan mas atau apa, maka itu namanya ikan transgenik, ya. Nah, itu yang saya katakan akan kita perdalam dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi intinya, berhadapan dengan kondisi di mana tanah-tanah pertanian semakin berkurang, tanah-tanah tambak semakin berkurang, kemudian laut mengalami pencemaran, sehingga aktivitas penangkapan juga semakin tidak bisa mendukung seperti yang dulu. Kemudian penduduk bertambah semakin banyak, artinya berhadapan dengan kondisi teori Malthus, ya, bahwa yang namanya penduduk itu bertambah menurut deret
deret apa namanya itu, deret ukur ya. Saya 1 2 menjadi 4, 4 8, 8 16 begitu ya. Jadi penduduk yang mau makan berkembang dengan deret ukur itu, sementara makanan yang dihasilkan berkembang dengan deret hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sehingga ada isu terbesar di milenium berikutnya adalah kecukupan pangan ya. Cukup enggak pangan kita? Nah, dalam konteks kecukupan pangan ini, maka teknologi bioteknologi aquaculture ini diharapkan memberi jawaban bagaimana menghasilkan ikan yang tidak kena penyakit atau tahan penyakit, menghasilkan ikan yang cepat besar, menghasilkan ikan yang benihnya itu bisa dihasilkan dalam jumlah banyak, dalam waktu yang singkat dan sebagainya. Nah, disitulah manfaat dari bioteknologi. Meskipun di akhir bahan materi yang saya kasih nanti itu ada isu-isu, antara lain apa yang disebut dengan etika. Etis tidak kita terlalu mencampur-campur atau terlalu mengadu-adu DNA dari suatu organisme? Terlalu apa istilahnya? Apakah kita sebagai makhluk Tuhan ini, sama-sama makhluk di bumi ini, diberi hak, punya hak untuk merekayasa makhluk yang lain? Kita seolah-olah bertindak seperti Tuhan ya, begitu. Nah, itu gambarannya dari segi etika ya. Ya. Sehingga ya hal-hal seperti itu yang menjadi suatu perhatian khusus ya, selain misalnya adanya aturan-aturan hukum yang terkait dengan paten, terkait dengan penerapan suatu metode pengobatan yang baru ya, dan sebagainya. Nah, saya kira ini inti yang ingin kita sampaikan ya.